ゼロになったっていい。Ketika aku membuka mata lagi, aku berada di tempat tidurku. Namun, tubuh kecilku bergerak sendiri, seolah aku hanya penonton di dalam ingatan lamaku. Aku mencari noda darah itu. Tidak ada. Semuanya tampak bersih. Seolah malam mengerikan itu tidak pernah terjadi. Aku tersenyum lega, lalu berlari memanggil ibu. Tapi yang kutemui hanyalah pelayan yang menangis. Dia menggandeng tanganku, mengatakan bahwa aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada ibu. Aku tidak mengerti arti kata itu. Aku mengikutinya karena dia bilang aku bisa bertemu ibu. Namun ketika tiba di kuil, aku melihat ibu terbaring di atas tumpukan bunga lili putih. Dia tampak tenang seperti sedang tidur. Aku mencoba menyentuhnya dan terkejut oleh dinginnya kulitnya. Aku melepas mantelku dan hendak meletakkannya di atas tubuh ibu. Saat itulah suara ayah memecah keheningan. "Siapa yang membawa Jubilian ke sini?" Aku menatapnya dan rasa takut segera menyergap. Wajah itu, mata itu, semuanya sama seperti dalam mimpi berdarah itu. Aku berteriak tanpa sadar dan ayah tampak terkejut dan mencoba mendekatiku. Tetapi penampilan itu terus tumpang tindih dengan ayah dalam mimpi buruk yang menakutkan. Ia memegang pedang berlumuran darah. Aku mulai meronta karena ketakutan. Dan akhirnya ayah berhenti. Dia menunduk. "Maafkan aku, Jubel." Aku yang sedang kejang-kejang karena ketakutan pun kembali pingsan. Regis tersenyum pahit melihat kelopak mata putrinya bergetar. "Saat kamu membuka mata nanti, kamu akan menolak dan membenciku. Bagimu, aku adalah monster yang menyebabkan kematian ibumu." Jadi, dia memutuskan saat putrinya menolaknya, dia akan melepaskan keserakahan untuk berada di sisinya sedikit lebih lama, lalu pergi. Saat itu, jari Jubilian bergerak. Regis merasakan ketakutan karena putrinya mengetahui kebenaran. Namun juga ada kegembiraan karena putrinya telah bangun. Akhirnya, bulu matanya bergetar, lalu matanya perlahan terbuka. Melihat wajah terkejut dan air mata yang mengalir dari mata birunya, Regis pun tersenyum pahit. "Seperti dugaanku, sepertinya kau membenciku." Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Regis untuk putrinya saat ini adalah menghilang secepatnya. "Maafkan aku, Jubel." Namun saat Regis hendak bangkit, Jubilian memegang tangannya dan meneteskan air mata. "Ayah, sekarang aku baik-baik saja." Ayah menatapku dengan wajah yang sekilas tampak acuh. Namun kalau diperhatikan lebih dekat, warna wajahnya pucat dan matanya bergetar. Aku menatap mata itu. Aku tidak akan salah paham lagi. Hari itu, ayah jelas terlihat seperti sedang diperintah dan dikendalikan oleh seseorang. Aku pun mengajukan satu pertanyaan yang mengganggu. Aku menggenggam erat tangan ayah dan berkata, "Bagaimana Kaisar bisa mengendalikan ayah?" Ayah hanya memberi tawa kecil yang menunjukkan betapa mustahilnya pertanyaanku. Tapi saat ku beritahu bahwa aku memperhatikan perbedaan pada matanya saat kompetisi berburu, wajah ayah berubah menjadi penuh kekhawatiran karena rahasia yang telah lama disembunyikannya terbongkar. Dan yang penting bukanlah bagaimana aku tahu, tapi bagaimana kita akan mengatasi krisis ini. Aku menggenggam tangan ayah dengan kedua tanganku dan berkata lagi, "Jangan memikirkannya sendirian lagi, ayah. Mari kita selesaikan bersama." Ayah membelalakan mata karena terkejut mendengar kata-kataku, lalu perlahan menundukkan pandangannya. "Kamu tidak membenciku." "Dulu aku memang marah karena pengabaian dan dinginnya sikapnya waktu itu. Alasan aku tidak berusaha mengorek luka itu adalah karena aku takut kehilangannya. Tetapi sekarang aku memutuskan untuk menunjukkan ketulusanku. Tentu saja aku membencimu." Ayah terkejut mendengar jawabanku, menatapku dengan mata birunya, lalu kembali menundukkan pandangannya. Meskipun aku dan ayah terlihat harmonis dari luar, hubungan kami yang kubiarkan begitu saja karena takut terluka, kini sudah membusuk sehingga kami saling tidak percaya.
Dan sekarang adalah saatnya untuk memecahkan nanah itu. Aku ingin tahu, Ayah, mengapa Ayah harus bersikap sekasar itu pada aku? Ayah menghela nafas lalu mengangguk pelan. Mata biru itu masih penuh dengan penderitaan. Sepertinya akan menjadi cerita yang panjang. Tidak apa-apa, Ayah. Aku juga sudah menduganya. Wajar saja butuh waktu lama. Karena waktu yang kami habiskan dalam kesalahpahaman juga begitu panjang. Pada usia 15 tahun, Regis menjadi kesatria resmi. Sudah menjadi hal yang wajar bagi kejeniusan yang luar biasa yang bisa mengendalikan mana sepertinya untuk naik pangkat dengan sangat cepat. Kamu adalah pewaris kediaman Duke Floyen, kan? Regis yang gugup mengangguk sambil gemetar mendengar pertanyaan kaisar muda itu. Kaisar tersenyum ramah dan menepuk bahu Regis. Tenanglah, aku memanggilmu karena berniat menjadikanmu sebagai orang kepercayaanku di masa depan. Meskipun Floyen adalah keluarga kesatria pedang terkemuka, mereka secara turun-temurun menjadi perisai yang mewaspadai keluarga kekaisaran. Karena alasan itu, Regis bermaksud menolak dengan alasan kurangnya kemampuannya. Meskipun masih muda dan baru menjadi dewasa, kaisar yang selamat dari perebutan kekuasaan dengan saudara-saudaranya tidak mudah untuk dihadapi. Memang benar, kaisar terisolasi tanpa kekuatan yang berarti. Regis, seorang pemuda polos yang baru mulai berinteraksi dengan orang lain, merasa kasihan mendengarnya dan mengangguk. Begitulah Regis menjadi ksatria pengawal pribadi kaisar dan mengembangkan kesetiaannya kepada kaisar sambil mendapatkan kepercayaannya. Keluarganya dan juga permaisuri mencoba untuk menahannya. Namun, Regis yang masih muda mengabaikannya. Dia menganggap permaisuri hanya ingin mewaspadai kediaman Duke Floyen. Suatu hari, kaisar memanggil Regis untuk minum bersamanya. Meskipun belum cukup umur, Regis minum atas anjuran kaisar. Meskipun mananya memecah efek alkohol, karena minuman keras itu sangat kuat, kesadarannya pun perlahan kabur. Kaisar mengulurkan tangannya kepada Regis. Cincin yang dikenakan di jarinya memancarkan cahaya aneh. Tetapi Regis yang mabuk mengira itu hanyalah ilusi. Regis meraih tangan itu lalu Kaisar bertanya dengan hati-hati. Jika kamu tidak keberatan, maukah kau membuat kontrak denganku? Kontrak? Kontrak apa yang mulia maksud? Bukan apa-apa, hanya sesuatu seperti kamu sesekali akan memenuhi permintaanku. Kaisar biasanya berhati-hati bahkan ketika memberi perintah kepada Regis dan tidak pernah meminta hal yang tidak masuk akal. Karena itu, Regis mengangguk dengan senang hati. Baik yang mulia. Bagus, kontrak sudah dibuat. Sekarang kamu akan membantuku sebagai pengikut setiaku. Aku baru tahu belakangan ini bahwa cincin itu memiliki sihir untuk mengendalikan seseorang. Dan syarat yang diperlukan untuk mengaktifkan sihir itu adalah persetujuanku. Setelah itu, aku harus melakukan pembunuhan yang tidak kuinginkan atas perintah kaisar. Yang jahat itu kaisar yang menipu dan mengendalikan ayah demi keserakahannya. Ayah yang sebenarnya adalah orang yang baik, yang rela berkorban untuk banyak orang. Semua orang memanggilku pahlawan perang, tetapi sebenarnya itu bukanlah kehendakku. Jangan-jangan Kaisar meninggalkanku sebagai umpan agar dia bisa melarikan diri. Dia pasti tidak menyangka aku akan selamat. Mendengar itu, kemarahanku pada Kaisar kembali memuncak. Dan karena aku melaksanakan perintah Kaisar, keluargaku yang berharga pun terluka. Ayahku diserang oleh pasukan Tesaria yang bersembunyi saat datang untuk mendukung putranya yang terisolasi di ibu kota. Ibuku yang merawatnya juga meninggal tak lama setelah ayah kena syok. Dan ibumu... Aku membuka mulutku menggantikannya, yang tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ibu diserang oleh pembunuh bayaran yang dikirim kaisar, kan? Ayah menatapku dengan mata terkejut mendengar kata-kataku yang bergetar. Bagaimana kamu tahu itu? Apa yang kulihat saat kembali ke masa lalu jelas merupakan pemandangan yang bisa disalahpahami. Tetapi jika dipikirkan sebentar, ada banyak hal aneh. Hari itu, ayah jelas datang dengan tangan kosong. Pedang yang dipegang ibu juga sudah bengkok. Jadi, dari mana pedang itu berasal?
Jawaban untuk pertanyaan itu mungkin bisa diberikan oleh orang-orang yang mengenakan pakaian pelayan itu. Saat kecil, ayah sangat menyayangiku, dan para pelayan di keluarga kami sangat baik padaku. Jadi, tidak mungkin mereka bereaksi begitu dingin saat aku menangis dan berlari. Aku menggigit bibirku lalu menatap ayah. Karena aku sudah cukup besar untuk tidak salah paham lagi, meskipun ayah yang memegang pedang berlumuran darah. Melihat ayah yang tidak bisa meneteskan air mata karena sudah terbiasa dengan rasa sakit, hatiku terasa sakit seolah tercabik-cabik. Maafkan aku, Jubelian. Alasan aku menghindarimu adalah karena aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, ayah. Sekarang aku tahu tanpa perlu kau katakan bahwa tindakanmu itu muncul dari ketakutan akan kehilangan diriku. Jadi, aku menggenggam pipi ayah dengan kedua tanganku sambil meneteskan air mata. Aku akan melindungimu, ayah. Akhirnya, setetes air mata jatuh dari mata biru yang kering itu. Max yang mendengar seluruh kebenaran dari luar pintu mengepalkan tinjunya. Dia mendengar bahwa gurunya menjadi transenden tidak lama setelah menikah. Barulah sekarang Max mengerti, Maximilian adalah pedang yang diasah oleh Regis. Sebuah pedang untuk menghentikannya jika dia menyerang putrinya karena dikendalikan oleh kaisar. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, dan aku pasti akan membunuh kaisar yang membuat dia bersedih dengan tanganku sendiri. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menangis dalam pelukan ayah. Namun setelah tangisan itu reda, kekhawatiran baru muncul di pikiranku. Meski semua rahasia telah terungkap, aku belum bisa sepenuhnya percaya bahwa ayah tidak akan menyembunyikan sesuatu lagi. Ayah, kalau nanti kaisar memanggil atau jika ada sesuatu yang akan terjadi, ayah harus berdiskusi denganku dulu ya. Ayah hanya menghela nafas dan mengangguk, tapi aku tetap merasa belum yakin. Aku pun mengelurkan jari kelingkingku padanya, menuntut janji seperti anak kecil. Ayah menatap jemariku lalu tersenyum lembut. Katanya, aku benar-benar terlihat seperti diriku yang dulu. Meskipun malu, aku tersenyum lebar pada ayah. Karena ingatanku sudah kembali, dan ini memang sifat asliku. Saat melihat betapa alami reaksi ayah, aku sempat bingung. Bagaimana ayah tahu kalau ingatanku sudah kembali? Biasanya orang akan merasa bingung dan penasaran, tapi ayah berbicara dengan tenang, seolah-olah dia sudah tahu ini akan terjadi. Belum sempat aku menanyakannya, ayah lebih dulu berkata kalau ada seseorang yang sudah lama menungguku. Dia membuka pintu dan seseorang berlari masuk begitu cepat. Dia mengamatiku dengan mata merahnya lalu memasang wajah sedih. Max, kenapa wajahmu seperti itu? Itu karena aku yang merawatmu. Aku mendesah pasrah, tidak tega menegurnya karena alasan itu. Namun tiba-tiba, di belakang tubuhnya, aku melihat sesuatu seperti kabut merah dan samar. Begitu aku menyentuhnya, kabut itu lenyap begitu saja. Aku tidak mengerti apa yang baru saja kulihat, tapi sebuah pikiran menggelitik di kepalaku. Mimpi itu menjadi kenyataan ya. Mimpiku untuk menikah dengan pangeran sudah terwujud. Max bukan pria sempurna. Dia mengendarai kuda hitam, dan dia bukan orang yang baik kepada orang lain selain diriku. Tapi itu tidak masalah, karena hanya Max yang akan merawatku tanpa makan dan tidur ketika aku sakit. Beberapa saat yang lalu, kediaman Dufloyan masih terlihat jelas di benaknya. Tetapi gambaran itu semakin kabur. Fafnir yang mengamati kediaman Dufloyan menggunakan sihir penghubung yang pernah dia pasang pada Max mengeraskan wajahnya. Bagaimana mungkin dia membatalkan sihir yang dipasang olehku yang seekor naga? Wajar saja jika dia, ras agung yang dijuluki arsitek sihir, terkejut. Karena sihir pembatal hanya mungkin dilakukan jika kekuatan sihir pengguna jauh lebih unggul. Aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini, bahkan dalam pertempuran dengan bangsaku sendiri. Akhirnya, Fafnir bergumam pelan. Sepertinya dia belum menyadarinya. Apa dia benar-benar murid kesayanganmu? Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sebaliknya, kamu masih jauh dari kata pantas, cucuku.